kehormatan yang diberikan kepada saya oleh Presiden Republik Indonesia untuk menjadi Menteri Pertahanan, saya anggap sangat serius, karena saya bertekad untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia sehingga Indonesia tidak diganggu oleh siapapun. Sebagaimana diketahui, banyak alutsista kita sudah tua, ya, sudah saatnya memang mendesak harus diganti. Kebutuhan sangat penting, dan kita siap untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat. Pertahanan kita selama ini secara sejarah, dan saya kira sampai sekarang berlaku dan mungkin kita akan teruskan, adalah bahwa pertahanan kita harus mendasarkan dan kita gunakan adalah pertahanan rakyat semesta. Deretan alutsista yang diakuisisi Prabowo. Siapa yang berani melawan Indonesia? Sebagaimana janji Prabowo Subianto ketika awal menjabat, dirinya berjanji akan memperkuat alutsista TNI demi menjaga keamanan dan juga keutuhan NKRI. Lebih 4 tahun mengawal Menteri Pertahanan, Ketua Partai Gerindra itu dinilai berhasil memimpin Menhan. Salah satu keberhasilan Prabowo adalah dirinya yang berhasil mengakuisisi alat utama sistem persenjataan untuk alutsista selama menjabat. Lalu apa saja alutsista yang sudah diakuisisi Prabowo selama menjabat sebagai Menhan? Inilah ulasannya. Yang pertama, pesawat tempur Dassault Rafale. Ya, Prabowo Subianto berhasil mengakuisisi 6 pesawat tempur Dassault Rafale produksi Dassault Aviation asal Prancis. Penandatanganan pembelian pesawat tempur itu dilakukan Kementerian Pertahanan dengan perwakilan Dassault Aviation di Jakarta pada Kamis 10 Februari 2022 silam. Dan secara keseluruhan, Indonesia resmi memboyong 42 jet Rafale, dan Prabowo telah mengatakan jika pembelian 36 unit Rafale lainnya akan menyusul dalam waktu dekat. Yang kedua, kapal selam Scorpion. Nah, selain pesawat tempur, Prabowo berhasil memborong 2 kapal selam Scorpion buatan Perancis. Pembelian tersebut masuk dalam kerjasama di bidang research and development tentang kapal selam yang sudah ditandatangani oleh PT PAL Indonesia dan Naval Group dari Perancis di Jakarta pada Kamis 10 Februari 2022 juga. Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan pembelian ini sudah termasuk Air Independent Propulsion atau AIP, beserta persenjataan dan juga suku cadang yang dibutuhkan termasuk latihan. Sebagaimana diketahui, Scorpion adalah kelas kapal selam diesel listrik yang dikembangkan bersama oleh DCNS Perancis dan juga perusahaan Spanyol Navantia. Kapal selam Scorpion punya fitur akustik magnetik, elektromagnetik dan juga inframerah yang sangat rendah. Untuk mencapai tujuan ini, semua alat berat dan peralatan dipasang kokoh pada kopling fleksibel dengan dudukan elatis ganda. Kapal selam Scorpion mampu membawa 30 ranjau laut, dan kapal selam ini punya senjata berupa torpedo anti kapal dan anti kapal selam serta rudal jarak jauh. Scorpion juga mampu menyelam hingga 350 meter, melaju hingga lebih dari 20 knots atau 37 km per jamnya di dalam air, dan juga melaju 12 knot atau 22 km per jamnya di permukaan. Yang ketiga, pesawat Airbus A400M. Pada pertengahan November 2021, Prabowo juga telah memesan 2 pesawat Airbus A400M yang memiliki konfigurasi multiperan tanker dan juga angkut. Pembelian tersebut termasuk paket dukungan lengkap untuk perawatan dan juga pelatihan. Airbus A400M diandalkan untuk pengangkutan taktis serta pengiriman personel dan juga barang untuk pendaratan di berbagai medan. Untuk pengangkutan strategis, A400M dapat mengangkut barang-barang dan alat logistik yang berat dan berdimensi lebar. Pesawat ini juga dapat menampung beban sampai 37 ton. A400 adalah airlifter besar pertama yang mampu mengangkut beban berat seperti truk bahan bakar berkapasitas 80 ton dan juga ekskavator. Tak hanya itu, pesawat ini juga mampu mengangkut 116 personel dengan peralatan lengkap siap tempur, serta mampu mengangkut Patriot launcher dan hand truck, 9 pilot militer beserta 54 personel sekaligus. Yang keempat, kapal perang fregat.
Ya, pada Juni 2021, Prabowo juga telah menandatangani kontrak kerjasama pembelian kapal fregat dari perusahaan pembuatan kapal Italia Fincantieri. Melalui kesepakatan tersebut, Fincantieri akan menyuplai 6 fregat kelas frame dan 2 fregat bekas kelas Mesrel. Kapal fregat Mesrel dibangun pada tahun 1980-an oleh Fincantieri untuk Angkatan Laut Italia. Kapal kelas fregat ini punya panjang 123 meter dengan beratnya mencapai 3.040 ton. Kapal ini mampu memuat 225 kru yang dilengkapi oleh berbagai persenjataan misil anti kapal permukaan seperti laras 127 mm dan juga torpedo. Yang kelima, kendaraan taktis atau rantis Maung. Ya, medio Juli 2020, Prabowo resmi memesan 500 unit kendaraan taktis atau rantis 4x4 produksi dari PT Pindad. Pemesanan 500 rantis Maung ini berlangsung tak lama setelah Jokowi meminta Prabowo membeli alutsista buatan dalam negeri. Prabowo pun menyerahkan 40 unit Maung kepada Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat yang saat itu masih dijabat oleh Jenderal TNI Andika Perkasa. Penyerahan mobil taktis itu diberikan Prabowo di sela-sela penyelenggaraan rapat pimpinan atau Rapim Kementerian Pertahanan yang digelar sejak 11 sampai 13 Januari 2021 di Kemenhan, Jakarta. Maung memiliki kemampuan manuver yang gesit dan juga handal untuk mendukung mobilitas penggunanya di berbagai medan operasi. Maung pun juga dirancang memiliki kemampuan modular untuk difungsikan menjadi berbagai varian operasi.